Pemberontakan melawan Ottoman. Pada tahun 1805, pertempuran besar pertama terjadi di Ivankovac, di mana Serbia mengalahkan tentara Sultan dan memaksanya mundur menuju Nis. Ini adalah pertama kalinya Serbia mengalahkan tentara Sultan dan bukan pasukan sporadis. Pada bulan November tahun yang sama, benteng Smederevo jatuh dan menjadi ibu kota pemberontakan. Bentrokan besar kedua adalah pertempuran Misar pada tahun 1806, di mana para pemberontak mengalahkan tentara Ottoman dari Bosnia yang dipimpin oleh Komandan Sipahi Sulaiman Pasha. Pemberontak juga mengalahkan Osman Basfantoglu dan tentara Ottoman lainnya yang dikirim dari Tenggara di Deligrad. Meskipun upaya berulang kali dan dukungan dari para komandan Ottoman, termasuk dua putra Ibrahim Bushati dan Ali Pasha, Mukhtar Pasha dan Veli Pasha, Ottoman secara konsisten dikalahkan. Pada bulan Desember tahun 1806, para pemberontak yang dipimpin oleh Petar Dobrenjak merebut Beograd dan menguasai seluruh Pašalik. Para pemberontak mengirim pedagang Beograd Peter Ichko sebagai utusan mereka ke pemerintahan Ottoman di Konstantinopel. Ia berhasil mendapatkan perjanjian menguntungkan yang dinamai menurut namanya Perdamaian Ichko, yang memberikan otonomi kepada Serbia. Namun para pemimpin Serbia menolak perjanjian tersebut dan pada tahun 1805 pemberontak Serbia membentuk pemerintahan dasar untuk mengelola tanah yang berada di bawah kendali Serbia. Pemerintahan dibagi menjadi Narodna Skupština, Majelis Rakyat, Praviteljstvo Sovjet, Dewan Penguasa, dan Kara Dorde sebagai pemimpin itu sendiri. Dewan Penguasa dibentuk atas rekomendasi Menteri Luar Negeri Rusia, Czartoryski, dan atas saran beberapa adipati termasuk Jakov dan Matilda Nenadovic, Milan Obrenovic, dan Sima Markovic. Tujuan mereka adalah untuk memeriksa kekuatan Karađorđe. Boža Grujović, sekretaris pertama, dan Matilda Nenadovic, presiden pertama, membayangkan dewan tersebut sebagai pemerintahan negara Serbia yang baru. Pemerintahan revolusioner bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi berbagai aspek pemerintahan, termasuk administrasi, ekonomi, pasukan tentara, hukum dan ketertiban, keadilan, dan kebijakan luar negeri. Selain menghapuskan kerja paksa dan mengurangi pajak, mereka juga menghapuskan semua kewajiban feodal pada tahun 1806, membebaskan petani dan budak, serta menandai kesenjangan sosial yang besar dengan masa lalu. Pajak pemungutan suara bagi non-muslim juga dihapuskan. Pertempuran Deligrad pada bulan Desember tahun 1806 merupakan kemenangan yang menentukan bagi Serbia, yang meningkatkan moral para pemberontak yang kalah jumlah. Untuk menghindari kekalahan total, Ibrahim Pasha merundingkan gencatan senjata selama 6 minggu dengan Karađorđe. Pada tahun 1807, tuntutan pemerintahan sendiri di Kesultanan Utsmaniyah berkembang menjadi perang kemerdekaan yang didukung oleh Kekaisaran Rusia. Menggabungkan demokrasi petani patriarki dengan aspirasi nasional modern, revolusi Serbia menarik ribuan sukarelawan Serbia dari seluruh Balkan dan Eropa Tengah. Ini akhirnya menjadi simbol proses pembangunan bangsa di Balkan dan memicu kerusuhan di Yunani dan Bulgaria. Setelah pengepungan yang sukses dengan 25.000 orang pada akhir tahun 1806, Karađorđe memproklamasikan Beograd sebagai ibu kota Serbia pada tanggal 8 Januari tahun 1807 setelah penyerahan sisa benteng pada hari Santo Stefanus. Upaya Serbia didukung oleh tentara Kekaisaran Rusia yang didirikan di Wallachia selama perang Rusia-Turki yang paralel. Hal ini memungkinkan pemberontak Serbia untuk berkonsentrasi di Lembah Timok, jauh di Sanjak Vidin. Seorang pemberontak lokal bernama Hadžup
berjanji setia kepada Karađorđe. Pemberontakan sebelumnya melawan Turki Utsmani berhasil dipadamkan walaupun harus dengan kekerasan. Pada bulan Februari tahun 1804, Janissary mengeksekusi 72 orang Serbia dan tindakan-tindakan ini menimbulkan pembalasan yang sama brutalnya ketika situasi dibalik. Pembebasan Beograd diikuti juga dengan penyerangan terhadap orang Turki. Peristiwa tersebut digambarkan oleh sejarawan Serbia Stojan Novakovic sebagai pembersihan menyeluruh terhadap Turki. Setelah pasukan Serbia akhirnya menyerbu benteng Beograd, sebagian besar dari mereka yang terbunuh sebenarnya bukan keturunan Turki, namun merupakan warga Slavia setempat yang telah masuk Islam selama berabad-abad. Pada tahun 1808, Sultan Selim dieksekusi oleh Mustafa IV yang kemudian digulingkan oleh Mahmud II. Selama krisis politik ini, Ottoman bersedia menawarkan otonomi yang signifikan kepada Serbia. Namun perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak karena mereka tidak dapat menyepakati secara pasti perbatasan Serbia. Proklamasi Karađorđe pada tahun 1809 di ibu kota Beograd dianggap sebagai puncak dari fase pertama. Proklamasi tersebut menyerukan persatuan nasional dan mengacu pada sejarah Serbia yang menyerukan pembentukan kebebasan beragama dan supremasi hukum tertulis. Mereka juga mendesak warga Serbia untuk berhenti membayar pajak ke Porte yang dianggap diskriminatif berdasarkan afiliasi agama. Karađorđe mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi Serbia, namun setuju untuk bekerja sama dengan Dewan Pemerintahan yang juga berfungsi sebagai Mahkamah Agung. Selama Perang Ottoman-Rusia tahun 1809, Karađorđe awalnya bersedia mendukung Rusia, namun kerjasama mereka terbukti tidak efektif. Meskipun Karađorđe berhasil melancarkan serangan di Novi Pazar, pasukan Serbia kemudian dikalahkan di pertempuran Cegar. Pada bulan Maret tahun 1809, Huršid Pasha dikirim ke Sanjak Smederevo untuk menumpas pemberontakan. Pasukan Ottoman terdiri dari tentara dari berbagai pasyalik di dekatnya, sebagian besar dari Bosnia dan Albania. Pada tanggal 19 Mei tahun 1809, pasukan Ottoman yang besar menyerang 3.000 pemberontak yang dipimpin oleh Komandan Stefan Sindelik di Bukit Cegar dekat kota Nis. Karena kurangnya koordinasi antara komandan, penguatan detasemen Serbia gagal. Terlepas dari keunggulan jumlah mereka, pasukan Ottoman juga kehilangan ribuan orang dalam berbagai serangan terhadap posisi Serbia. Akhirnya para pemberontak kewalahan dan posisi mereka dapat dikuasai. Untuk mencegah anak buahnya ditangkap dan ditusuk, Sindelik menembakkan bubuk mesiu di kubunya, menyebabkan ledakan yang menewaskan semua pemberontak termasuk pasukan Ottoman di sekitarnya. Setelah itu, Huršid Pasha memerintahkan pembangunan menara yang terbuat dari tengkorak kaum revolusioner Serbia. Menara tengkorak yang dihasilkan berdiri setinggi 10 kaki dan berisi 952 tengkorak Serbia yang tertanam dalam 14 baris di keempat sisinya. Pada bulan Juli tahun 1810, pasukan Rusia tiba di Serbia untuk kedua kalinya. Kali ini, mereka memberikan kerjasama militer dengan mengirimkan senjata, amunisi, dan perlengkapan medis. Marsekal Mikhail Kutuzov juga berpartisipasi dalam perencanaan aksi gabungan. Dukungan Rusia meningkatkan harapan kemenangan Serbia. Pada bulan Agustus tahun 1809, pasukan Ottoman berbaris menuju Belgrad, menyebabkan eksodus massal orang-orang menyeberangi sungai Donau. Di antara mereka adalah agen Rusia Radovinikin. Menghadapi bencana yang akan datang, Karađorđe mencari bantuan dari Habsburg dan Napoleon, tetapi tidak berhasil. Pada titik ini, pemberontak Serbia beralih ke strategi defensif dengan fokus untuk mempertahankan wilayah mereka daripada memperoleh keuntungan lebih lanjut. Sementara itu, Rusia yang disibukkan dengan invasi Prancis memprioritaskan penandatanganan perjanjian damai terakhir dan bertindak melawan kepentingan Serbia.
Secara khusus, Serbia tidak diberitahu tentang negosiasi tersebut dan hanya mengetahui persyaratan akhir dari Ottoman. Penarikan mundur kedua Rusia ini terjadi pada puncak kekuasaan Karađorđe dan meningkatnya ekspektasi Serbia. Perjanjian Bukares yang ditandatangani pada bulan Mei tahun 1812 memuat pasal 8 yang membahas tentang Serbia. Menurut perjanjian tersebut, benteng-benteng Serbia harus dihancurkan kecuali jika benteng-benteng tersebut bernilai bagi Ottoman. Sebelum tahun 1804, instalasi-instalasi Ottoman harus diduduki kembali dan ditempatkan oleh pasukan Ottoman. Sebagai imbalannya, Porte atau semacam kantor pegawai negeri Ottoman menjanjikan amnesti umum dan hak-hak otonomi tertentu. Serbia diberikan kendali atas administrasi urusan mereka sendiri dan pengumpulan dan pembayaran upeti tetap. Reaksi di Serbia sangat kuat dengan kekhawatiran khusus atas pendudukan kembali benteng-benteng dan kota-kota dan harapan akan pembalasan yang ditakutkan. Selama pemberontakan, beberapa pemimpin menyalahgunakan hak istimewa mereka demi keuntungan pribadi. Ketidaksepakatan muncul antara Karađorđe dan para pemimpin lainnya ketika Karađorđe mencari kekuasaan absolut, sementara adipatinya berusaha membatasinya. Setelah merebut kembali Beograd, Kesultanan Utsmaniyah memanfaatkan mundurnya Rusia untuk merebut kembali Serbia pada tahun 1813. Sebagai bagian dari upaya ini, Wallachia juga direbut kembali dan diamankan oleh Kesultanan Utsmaniyah di bawah loyalis Panariote John Karadja beserta Great Bashir Oltenia. Pada bulan Juli tahun 1813, pasukan Utsmaniyah Wallachian termasuk ratusan orang Rumania di Karadja yang tiba melalui Oltenia bergerak ke Sungai Timok dan membunuh Wetzko di Negotin. Karađorđe dan para pemimpin pemberontak lainnya meninggalkan negara itu dan orang-orang buangan tersebar di seluruh kekaisaran Austria, Wallachia, dan Rusia.